hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, saudara. Setiap kita akan mengalami yang namanya kematian, betul saudara? Nah, kita perlu tahu dong, apa kata firman Tuhan tentang kematian. Karena hanya orang yang tahu dengan persis apa yang ada di balik kematian, dia akan hidup dengan sangat bijaksana. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi, saudara. Hidup cuma sekali. Jangan hidup itu trial dan error, saudara. Karena kita nggak bisa ulang, saudara. Dan hidup itu harus dipertanggungjawabkan, saudara. Kepada yang memberi hidup itu, saudara. Kematian jasmani, saudara ya, yang akan kita hadapi setiap kita, saudara, itu adalah perpisahan, saudara ya, antara tubuh jasmani kita dengan roh dan jiwa kita, saudara. Jadi di hari pemakaman, saudara, yang tertinggal itu sebenarnya casingnya, saudara ya. Kalau kata Paulus itu adalah kemahnya. Satu waktu kemah tempat kediaman kita akan dibongkar, kata dia, saudara. Karena dia tukang kemah. Tinggal kemahnya, saudara. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi ketika saudara meninggal, kalau saudara orang percaya, saudara ya, malaikat langsung anterin saudara ya kan, nggak pakai ngantri-ngantri, saudara. Kemana? Ke pangkuan Abraham, saudara. Di sorga itu, saudara. Tapi orang kaya ini apa yang terjadi, saudara? Orang kaya ini dia ada di alam maut, saudara. Dia menderita sengsara, saudara. Kata aslinya dikatakan Hades, saudara. Saudara bayangin dia. Saudara ada di sorga itu, saudara ya, dengan segala macam penghiburan, saudara. Dan saudara melihat sahabat saudara, orang yang saudara kenal dekat, mereka tersiksa di alam maut itu. Kita akan menyesal, saudara. Kalau kita nggak pernah selama hidup kita dan selama hidup dia memberitakan Injil buat mereka. Betul, saudara? Jadi hari ini, saudara, saya mau tanya kepada setiap saudara, apakah saudara percaya kepada kesaksian kitab Musa dan para nabi, Injil itu, saudara? Saudara bilang, saya percaya Pak Eril. Bagus, puji Tuhan. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan orang-orang terdekat saudara? Orang-orang yang saudara kenal, orang-orang yang saudara hormati, orang-orang yang saudara kasihi. Hari ini, kalau mereka belum percaya Injil, saudara, jangan tinggal diam, jangan cuek. Karena Tuhan udah bilang, akhir hidup mereka itu sangat menderita. Kalau saya bayangkan, saya bertanya kepada Rasul Paulus, Paulus, engkau berkata bahwa hidup adalah Kristus, itu apa buat saya sebagai murid Tuhan? Dia mau katakan yang pertama, miliki hati yang senantiasa tabah, saudara. Tabah itu artinya apa, saudara ya? Confident, dia tetap teguh percaya, saudara. Dia gak tergoncangkan. Paulus itu senantiasa berusaha, saudara. Berusaha itu bekerja keras, saudara ya. Dia memeras keringat. Dia bahkan mengatur, saudara ya, supaya orang juga mau menjadi aktor, saudara ya. Maksudnya itu orang mau melakukan. Melakukan apa? Melakukan panggilan Tuhan itu supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan, saudara. Keselamatan saudara gak bergantung kepada perbuatan saudara. Karena itu apa yang Tuhan buat di kayu salib. Tetapi upah yang Tuhan sediakan ketika dia datang sebagai hakim, itu sangat bergantung kepada apa yang saudara lakukan buat kerajaannya di dunia ini, saudara. Tuhan akan berikan itu, saudara. Jadi gak ada yang sia-sia. Jerih lelah kita, saudara ya, selama kita hidup gak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan sediakan upah, saudara ya. Nah hari ini, saudara, kita udah mengerti, saudara, apa yang terjadi ketika kematian itu datang. Bukan sesuatu yang menakutkan buat kita orang percaya. Tapi jangan sampai, saudara ya, ada orang-orang yang kita kenal baik, saudara, kita hormati, dan kita gak jangkau mereka. Dan pada waktu meninggal, saudara, kita tahu, kita menyesal, saudara, kita gak jangkau mereka. Amin, saudara.